Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam perjanjian baru, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 1, ada satu bagian, satu ayat yang cukup mencengangkan bagi saya. Dalam hal ini, Galatia pasal 1 ayat yang ke-8, saya bisa membaca bagi Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus mengatakan begini kepada jemaat Galatia dan tentu kepada kita semua, pembaca pada abad ini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di satu minggu pagi atau sore Bapak Ibu sedang beribadah di gereja dan tiba-tiba diumumkan bahwa pengkhotbahnya adalah seorang malaikat yang datang dengan pakaian kebesarannya, tetapi ketika dia mengatakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan atau berkhotbah, menyatakan sesuatu yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang Injil yang Rasul Paulus sudah beritakan kepada jemaat-jemaat termasuk jemaat Galatia, maka sekalipun dia malaikat, dia harus dikutuk, kata Rasul Paulus. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Kita membaca di bagian sebelumnya, Rasul Paulus berkata di bagian lebih awal dari Galatia pasal 1 ini, Rasul Paulus berkata demikian. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin, kata Rasul Paulus. Nah, itulah Injil yang Rasul Paulus beritakan, bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Artinya melepaskan kita dari kebinasaan bersama dunia yang jahat ini. Bagi semua yang percaya, kematian Kristus adalah tanda keselamatan, tanda bahwa kita lepas dari hukuman Allah untuk dunia yang jahat dan berdosa ini. Kita ditebus, dosa kita sudah ditebus dan diampuni oleh Allah, semata-mata karena pengorbanan Kristus. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu, ada orang-orang Yahudi yang datang pada jemaat di Galatia dan mengatakan bahwa tidak cukup hanya pengorbanan Kristus, kamu harus melaksanakan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, baru kamu bisa mendapatkan keselamatan. Dan itu yang membuat Rasul Paulus menegur dengan keras, bahwa kalau ada yang mengatakan kematian, pengorbanan Kristus tidak cukup untuk keselamatan, siapapun dia, malaikat sekalipun, bukan, jangankan hanya pejabat tinggi di sebuah gereja atau organisasi gereja Bapak Ibu, malaikat sekalipun harus dikutuk kalau mereka memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan Injil keselamatan yang diberikan hanya oleh anugerah Allah di dalam kematian, pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menandai pentingnya pengajaran yang benar bagi gereja dan tentu saja bagi semua orang Kristen di dalamnya. Di masa ini Bapak Ibu, banyak orang berkata bahwa kita tidak membutuhkan doktrin, kita tidak membutuhkan doktrin teologi atau pengajaran yang mendetail. Kita yang penting hanya memberitakan sesuatu yang praktis dan mudah dipahami. Kalau perlu ditambah dengan berita-berita tentang berkat-berkat Tuhan yang secara jasmani saja. Itu yang diinginkan oleh jemaat. Tetapi Alkitab tidak mengajar demikian. Dikatakan di sini, Paulus mengatakan bahwa pemahaman jemaat tentang doktrin keselamatan harus tepat. Bukan berarti semua orang harus menjadi sarjana teologi yang menyelidiki semua itu secara terperinci dan sangat dalam. Tetapi pemahaman harus tepat bahwa keselamatan kita itu hanya karena pengorbanan Kristus di kayu salib, bukan karena perbuatan kita. Ajaran
atau pemikiran bahwa perbuatan kita juga ikut menentukan keselamatan kita adalah ajaran terkutuk menurut kata Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bahan yang baik untuk mengevaluasi diri kita dan jemaat kita masing-masing. Apakah sampai saat ini masih ada orang-orang di dalam gereja yang mempunyai pemahaman bahwa keselamatannya itu tergantung pada perbuatannya? Dan kalau itu masih ada, ini tanda bahaya menurut Rasul Paulus. Itu bukan hal yang ringan. Rasul Paulus tidak mengatakan, oh tidak apa-apa karena jemaat biasa, tidak apa-apa, tidak perlu memahami doktrin sedalam itu. Tidak, Rasul Paulus katakan ajaran itu ajaran terkutuk. Pikiran itu pikiran terkutuk. Mengapa? Karena pikiran bahwa keselamatan kita ditentukan juga oleh perbuatan baik kita adalah pikiran yang sangat menghina pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Seolah-olah Kristus melakukannya dan melakukan pengorbanan yang begitu besar, penghinaan yang begitu rupa, kematian yang begitu mengerikan, tanpa efek yang cukup untuk keselamatan kita. Dan itu juga tentu membuat kita membawa pemikiran selanjutnya bahwa apakah Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang adalah juga Tuhan Allah yang maha mulia, dihina demikian rupa, dibunuh secara demikian kejam, hanya untuk sesuatu yang spekulasi. Jadi masih tergantung dari kebaikan kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan tidak terkutuklah siapapun yang memberitakan sesuatu yang lain, yang mengajar sesuatu yang lain. Bahwa yang benar menurut Rasul Paulus yang mendapat ilham dari Tuhan sendiri adalah keselamatan kita semata-mata ditentukan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kalau kita juga harus tetap berusaha berjuang untuk mentaati hukum-hukum Tuhan, berbuat baik selama hidup kita di dunia ini. Semua itu harus dipahami di dalam rangka sebagai tanda ucapan syukur kita. Kita berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan. Kita berbuat baik, berjuang mentaati hukum Taurat sebagai upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.